Pertama saya mengucapkan terima kasih Mbah Din telah datang ke mimpi saya 2 kali. Terima kasih. Kedua, bantuan Mbah Din, berkat madunya Mbah Din, saya bisa bertahan sampai sekarang. Sampai sudah 4 kali saya beli madunya Mbah Din. Masya Allah, pada kesempatan malam ini Mbak Den kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Tamu ini adalah seorang non-muslim yang beragama Kristen Nasrani. Dia datang ke sini dengan membawa rasa syukur yang mendalam karena dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Ia bercerita bahwa saat ini ia telah sembuh dari penyakit yang cukup parah yang selama ini mengganggu hidupnya. Keajaiban ini bisa terjadi berkat kebiasaannya yang rutin membeli dan meminum madu dari Gus Samsudin. Dulu ia merasa tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi sekarang berkat usaha dan ikhtiar yang dilakukannya, ia perlahan-lahan mulai pulih. Meskipun ia beragama Kristen, ia sangat senang mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Mbah Den. Bahkan ia merasa terketuk untuk melakukan amalan-amalan yang ada di YouTube dari tausiah Mbah Den. Walaupun ia tidak sepenuhnya memahami arti dan makna dari amalan tersebut, ia tetap melakukannya dengan penuh keyakinan, hanya dengan membaca dan mengikuti. Yang lebih menarik, setelah ia melakukan amalan tersebut, ia mengalami pengalaman yang sangat luar biasa. Malam harinya, ia bermimpi didatangi oleh Mbah Den. Dalam mimpinya, Mbah Den tampak mengenakan jubah putih yang bersinar dan sorban putih yang membuatnya terlihat sangat karismatik. Kehadiran Mbah Den dalam mimpinya memberikan rasa damai dan ketenangan yang mendalam. Pengalaman ini semakin memperkuat keyakinannya akan kekuatan doa dan amalan, serta mengajarkan bahwa kebaikan dan kasih sayang bisa melampaui batasan agama. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa di dunia ini kasih sayang dan rasa syukur dapat menyatukan kita semua, terlepas dari perbedaan keyakinan yang ada. Saya walaupun non-muslim kan mengikuti YouTube-nya terus, jadi saya walaupun nggak tahu artinya ya, setelah doa malam itu saya nyoba ya Latif, tapi nggak tahu artinya kan, tak ikuti. Terus, akhirnya setelah satu waktu tuh tanggal 11 Oktober 23 kemarin, setelah doa malam gini, Mbak Din duduk di sebelah saya pakai baju putih. Sekarang ya bajunya putih. Tapi pakai apa itu, kerudung putih. Iya. Terus ketemu kedua juga pakai putih, menolong saya di suatu tempat. Ya, yang penting sekarang kita kan saudara. Dalam persaudaraan itu nggak boleh yang namanya memanfaatkan, tapi harus membantu. Dan saya yakin panjenengan itu orang baik. Panjenengan itu orang baik, jadi terus lakukan kebaikan walaupun ujian itu berat. Tekan dulu ya titiknya ya. Urutannya ulang ya Mbak Din. Nggih, monggo. Assalamualaikum Mbak Din. Waalaikumsalam. Kula non muslim ngapunten nggih. Non muslim. Apa? Kristen. Kristen apa? Kristen GKI. Nasrani. Siap. Pertama saya mengucapkan terima kasih Mbah Din telah datang ke mimpi saya 2 kali. Terima kasih. Kedua, bantuan Mbah Din, berkat madunya Mbah Din, saya bisa bertahan sampai sekarang. Sampai sudah 4 kali saya beli madunya Mbah Din. Terus sekarang saya minta solusi untuk anak saya dan saya sendiri. Anak saya ini sudah sakit, divonis dokter gejala epilepsi, tapi di tes EEG yang kabel-kabel itu juga negatif. Terus kalau negatif, kalau gejala kata nih dokter cuma sekitar 2 tahun minum obat bisa sembuh. Tapi buktinya sampai sekarang 13 tahun mengonsumsi obat terus tiap hari.
ini untuk anak saya. Terus kalau kumat kejang-kejang kayak apa, setengah orang kesurupan, setengah apa ya gitu, itu ya sulit ngomongnya ya itu. Jadi kalau kecapean, kalau ada masalah sedikit langsung tuh. Sampai 13 tahun ini konsumsi obat terus dari dokter itu Mbak Din. Terus kalau saya kepingin ngerti kenapa semua orang laki-laki kalau melihat saya kok seakan-akan meremehkan saya, seakan-akan saya itu mudah digoda. Iya. Ada apa dengan diri saya? Padahal saya nggak mau begitu. Dari sebenarnya gini, sebenarnya itu bagus, sebenarnya bagus. Sampai enggak tahu yang ada di belakang sampean, enggak tahu. Mau tahu enggak? Dari kecil Mbak Din ini, makanya saya pernah berontak kepingin jadi laki-laki. Biar nggak digoda gitu loh, maksud saya itu. Iya. Ada sosok perempuan di belakang panjenengan itu yang sebenarnya menambahkan daya tarik, tetapi karena menarik seseorang yang memang ketumpaan hawa nafsu itu, kalau tertarik ya pengennya memanfaatkan atau memuaskan hawa nafsu seperti itu. Padahal kalau seseorang itu beriman, ketika kita tertarik tentu kita harus menyayangi dan kita harus merawat itu. Nah sebenarnya juga ini juga yang memberikan dampak sampai ke anak juga sebenarnya. Jadi obatnya anak jenengan itu sebenarnya jenengan sendiri. Obatnya anak itu sama sendiri. Bagaimana caranya? Salah satu yang saya rasakan atau bisikan atau petunjuk atau firasat yang saya dapatkan, caranya sampean bangun malam ya, kalau di agama saya tentu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau jenengan tentu yang penting menumbuhkan rasa cinta ke sesama lah. Puji Tuhan, saya cinta ke seluruh alam semesta dan alam semesta pun juga cinta kepada saya. Intinya tumbuhkan rasa cinta ke sesama. Setelah itu nanti wudhu jam 1 malam. Air wudhunya itu taruh, ya cuci tangan aja lah. Itu bahasa kita. Bahasa Anda cukup cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, lalu air cuciannya itu ditampung, terus setelah itu taruh di tempat terbuka. Terus panjenengan cukup, ya kalau panjenengan begini ya, cukup duduk tenang begitu dengan cara menebarkan rasa cinta saja. Nanti biasanya ya insya Allah kalau bahasa saya itu nanti akan ada yang datang. Kalau memang nggak pengen ada yang datangi, cukup sampean bilang saja, intinya minta diberikan obat oleh Tuhan begitu. Nanti airnya itu sekitar jam 3:30 dimandikan untuk anaknya. Itu nanti insya Allah akan ada perubahan. Karena penyakit itu seperti yang saya jelaskan, ini nggak peduli, nggak ada pengaruhnya antara Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya. Bahkan orang yang tidak beragama pun juga saya bantu dan alhamdulillah banyak perubahannya. Dan perlu saya sampaikan, tidak ada biaya sama sekali. Ini murni dari hati dan saya pun juga murni menolong. Contoh ada yang seperti ini dari mulai anak kecil, bahkan ada yang sudah sampai 30 tahun juga ada, sampai tua. Ya sembuhnya hanya dengan seperti itu. Sudah banyak buktinya. Jadi saya nggak hanya sekedar berbicara, tetapi sudah banyak buktinya. Kalau orang Jawa bilang itu titenona lah gitu. Dan ini murni dari Tuhan sebenarnya ilmu seperti ini. Jadi membantu tanpa membedakan ras, suku dan juga agama.
Dan yang membantu sampean selama ini juga sebenarnya adalah langsung Tuhan begitu. Memang manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing dan juga mempunyai kekurangan masing-masing. Kelebihan bisa menjadi sebuah kekurangan dan kekurangan pun juga bisa menjadi kelebihan. Asalkan itu kita terima. Jadi saya minta sampai menerima dulu. Karena pada hakikatnya doa itu menerima, bukan meminta. Mensyukuri, kalau bahasanya puji Tuhan, bisa makan, bisa punya anak, bisa hidup dan sebagainya. Intinya berdoa itu hakikatnya menerima dulu, bukan meminta. Nah setelah itu nanti sampai lakukan sampai sembuh 3 hari ya 3 hari, sembuh 7 hari ya 7 hari, sembuh 41 hari ya 41 hari. Itu saja yang saya harapkan. Yang penting sampai syukuri dulu. Yang pertama bersyukur sudah punya anak, bersyukur sehat, bersyukur dikasih kebersamaan, itu dulu disyukuri dulu. Setelah itu sampai sudah tenang, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, tengkuknya juga gini, terus airnya ditampung, air cucian kaki tadi, cucian tangan, muka ditampung, terus taruh di tempat terbuka. Kalau kita orang Jawa bilang itu diembun-embun kayak gitu loh. Sebenarnya penyakit itu 3 Ibu. Pertama psikis itu pikiran. Nah, pikiran di dalam diri anak jenengan itu sarafnya yang kena. Itu kalau secara medisnya saraf sebenarnya. Jadi ada salah satu saraf di bagian kepala itu saya melihat itu seperti kayak setrum gitu loh. Apa sih? Nggak tahu lah, nggak sejelasnya aku tutup dokter. Pokoknya ini ada saraf yang tegang, yang kram itu loh. Itu di bagian sarafnya. Secara non medisnya penyakit seperti ini itu sebenarnya dikarenakan tempat. Jadi ada beberapa hal penyakit itu. Jadi kalau psikis itu pikiran, terus yang kedua itu gangguan, yang ketiga itu medis gitu Bu. Jadi dari pikiran, gangguan itu bisa karena tempat, nasab, tidak taat ataupun maksiat. Nah ini salah satunya karena tempat. Nanti ya itu kalau medisnya sebenarnya sepenting hatinya senang sih. Hatinya senang itu kenapa mungkin minum madu itu ada pengaruhnya, karena kalau di dunia barat membuat senang itu coklat manis, kalau di dunia Arab mungkin dengan kurma atau bahkan sunahnya dengan madu seperti itu. Jadi madu itu manis itu membuat mood jadi lebih rileks, pikiran jadi lebih tenang. Kalau pikirannya tenang, hatinya senang, nggak begitu capek ya mungkin nggak akan berpengaruh gitu. Tapi ada yang lebih utama lagi terapinya. Kalau seseorang yang sakit di sarafnya, entah stroke, pembuluh darah pecah dan lain sebagainya, saya memang terutama itu saya mandikan menjelang subuh. Mandi itu kalau malam sekalian itu obat, tapi malam sekalian. Jadi air itu kalau di dalam agama saya, ilmu hikmah itu ada 3, ada air obat, ada air kesegaran, ada air penyakit. Jadi kalau mandi antara jam 1 malam sampai jam 4 itu obat. Jam 4 sampai jam 4 itu biasa, bukan penyakit, bukan. Ada buat penyakit. Mandi jam 5, jam 6 sore, jam 7 malam itu nggak boleh. Mandinya harus malam sekalian. Gitu. Itu kalau di kita seperti itu. Tapi lepas dari itu, kalau buat saya tolong menolong itu nggak boleh memandang ras dan agama. Orang jatuh nggak perlu kamu tanya apa agamamu, kamu suku apa, gitu. Kamu malah dapat dosa kalau kayak begitu. Orang jatuh di jalan ya gendangnya diangkat ditolong. Nah, saya benci kalau ada orang jatuh di foto-foto direkam itu. Nunggu polisi lah, nunggu apalah, kelamaan. Nah, diangkat. Saya sering bolak-balik dimarahin sama orang itu. Kalau saya ada orang jatuh kakinya patah yang diangkat di mobil bawa ke rumah sakit, nggak ada tanggung jawab ya semampu kita bantu. Yang penting KTP dulu. Banyak orang takut menolong karena takut kehilangan. Padahal nggak mungkin kehilangan kalau kita nolong orang. Jadi itu ya nanti terapinya ya. Ini yang di saya ini jahat apa enggak? Sebenarnya sih nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Semua itu tergantung diri kita. Itu namanya korin. Sebenarnya ya dari luhur jenengan dari dulu baik. Jadi sebenarnya saya mau nyebutin namanya, tapi buat apa itu? Jadi seorang putri gitu yang ngikutin jenengan. Khodam namanya. Khodam itu sebenarnya ya baik kalau buat saya. Apalagi kalau jenengan bisa menyelaraskan dengan alam gitu. Saya baik dengan semuanya baik dengan saya tidak ada dendam dan saya memaafkan siapapun yang menyakiti saya memaafkan mereka, itu nyatu nanti akhirnya. Karena aura atau yang seperti jenengan itu tergantung karakter sebenarnya, tergantung pikiran. Kalau pikiran kita tenang, hati kita senang, itu
sampean harus merubah mindset bahwa yang bersama dengan saya itu tanggung jawab saya dan semuanya baik karena Tuhan gitu. Itu nanti jadi baik, nanti bisa mengarah ke dalam kebaikan. Itu ya. Yang saya takutkan itu gini, kok setiap kali saya sakit hati, iya, ya itu makanya sabdo dadi namanya. Terus itu langsung. Itu namanya sabdo dadi. Kan saya sudah bilang khodam. Berarti jahat. Enggak. Aduh, pilek wabak. Jadi semua tergantung kita. Maka harus bisa mengarahkan. Kalau kita punya senjata, senjata itu yang intinya dari Tuhan lah. Ada senjata pisau itu buatan manusia dari Tuhan. Pikiran kita, pikiran itu akan membentuk aura. Aura itu nanti akan membuat alam semesta itu menjadi vibrasi untuk alam. Seperti itu. Jadi siapa harus bisa mengarahkan sesuatu hal yang buruk tadi ke yang baik. Caranya itu tadi, mulai dari baik perkataan kita, baik pikiran kita, baik. Kalau saya tentu dengan puasa untuk menahan hawa nafsu, dengan selalu berkata yang baik, ya Latif, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kan tadi. Itu saya mengikuti Mbak Dian itu, terus Mbak Dian datang itu. Saya kan walaupun non muslim kan mengikuti YouTube-nya terus. Jadi saya walaupun nggak tahu artinya ya, setelah doa malam itu saya nyoba ya Latif, ya Latif. Tapi nggak tahu artinya kan, tak ikuti. Allah. Akhirnya setelah satu waktu tuh tanggal 11 Oktober 23 kemarin, setelah doa malam gini, Mbak Din duduk di sebelah saya pakai baju putih. Sekarang ya bajunya putih. Tapi pakai apa itu, kerudung putih. Iya. Terus ketemu kedua juga pakai putih, menolong saya di suatu tempat. Ya, yang penting sekarang kita kan saudara. Dalam persaudaraan itu nggak boleh yang namanya memanfaatkan, tapi harus membantu. Dan saya yakin panjenengan itu orang baik. Panjenengan itu orang baik, jadi terus lakukan kebaikan walaupun ujian itu berat. Mulai dari sekarang insya Allah ya, walaupun banyak yang suka, tapi suka untuk hal yang baik, itu bukan untuk dimanfaatkan. Ya, karena memang sampean ya cantik, menarik gitu. Semoga itu membawa kebaikan. Membawa kebaikan lah ya. Gus Baron aja piringas sekat mau. Mbak Baron koyong muka enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Guyune gak enak. Kasih tasbih saya tuh beli nah. Kasih. Terus dilanjutkan ya Latifnya. Terus apa lagi Mbak Din? Udah itu dulu. Makasih Mbak. Aku tahu yang itu. Apa? Siru loh. Itu tahu saya. Itu asmasir itu. Apa? Itu asmasir. Tambah bahaya nanti pakai itu malah. Nanti saomong malah tambah jadi bahaya itu. Oh gitu. Itu sabdo dadi itu. Sampean harus bisa mengendalikan pikiran dulu. Enggak. Kalau bicara harus dijaga dulu gitu. Enggak tahu saya. Ya mengikuti badan kan. Iya. Itu asmasir. Ya wes, ke depan dulu. Tenang aja di sini. Lah ini kok terapi dulu. Jam itu gimana? Nanti diterapi. Terus tadi amalan malamnya diamalkan ya. Oh, itu. Al-Fatihah. Sidoarjo. Siapa namanya, Pak? Al-Fatihah. Saya Lilis. Anak saya Christian. Al-Fatihah. 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 Ini harusnya dibekam dulu ini. Aku kok udah beliut-beliut toh. Kenapa ya? Pegangin. Pegangin. Permisi. Pelan-pelan. Al-Fatihah. Kasih air. Di tanahnya ada airnya di kepala. Bersama saya. Nanti berapa menit nanti disiram. Udah buka ya? Sampun.
Alhamdulillah. Al-Fatihah. Daun kelor dikecek, taruh di kepala dulu. Nggih Bu, napa Bu? Kali nun saya boleh kesatian, tapi sambil lagi sepi terus nggak ada kesusahan di kosong. Al-Fatihah. Lainnya sini Pak. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Salat maghrib dulu ya. Nanti tak terapi dulu ibunya, bapaknya. Salat maghrib dulu nggih? Santai Paman. Paket media ini merupakan sarana keselamatan yang telah terbukti efektif oleh banyak orang. Dengan izin Allah, terdapat contoh nyata dari seorang bapak yang mengalami sakit jantung dan, dengan izinnya, kini telah sembuh sepenuhnya. Selain itu, paket ini juga mencakup media garam. Media garam ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang sakit, tetapi juga sangat bermanfaat bagi siapa saja yang merasa tertekan dalam usaha mereka, atau yang merasa pikirannya selalu stres dan terhambat dalam hal rezeki. Di dalam paket ini, kita juga menemukan kopi bidara dan serbuk kelor. Tentu saja, kita semua sudah sangat familiar dengan manfaat luar biasa dari kedua bahan ini, yang telah didoakan dengan penuh khidmat oleh Abah Samsudin. Di Pondok Nuswantoro, kita juga memiliki akses kepada berbagai media herbal, mengingat banyaknya serangan penyakit, baik yang bersifat psikis, medis, maupun sihir. Oleh karena itu, Gus Samsudin mempersembahkan media herbal yang dirancang khusus untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu komponen utama dalam media herbal ini adalah madu. Seperti yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah, madu adalah obat yang paling baik. Madu tidak hanya digunakan untuk pengobatan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kesehatan batin. Rasa manis dari madu dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, madu ini juga telah didoakan oleh Mbah Den, menambah keberkahan dan khasiatnya. Tidak ketinggalan, ada juga media kunir dalam paket ini. Kunir telah digunakan sejak zaman dahulu oleh masyarakat Jawa sebagai obat yang sangat ampuh. Tanaman kunir dikenal sebagai tanaman alami yang memiliki banyak manfaat kesehatan, asalkan kita mengetahui cara penggunaannya dengan benar. Dengan semua media yang tersedia dalam paket ini, diharapkan dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan fisik dan batin, serta mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Bagi yang menginginkan paket media ini, silahkan bisa hubungi nomor 081393409102 atau 085731 328729.